saksikan Kita Streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, kebetulan hari ini Bapak Dwi Cahyono datang ke Tulungagung. Beliau seorang arkeolog. Untuk itu Pak Dwi Cahyono saya saya gendong untuk ke rumahnya Pak Adi, Pak Setiawadi. Beliau owner Galeri Batik Gayatri. Barangkali Pak Adi bisa ngobrol habis-habisan tentang apa saja. Mungkin terkait masalah batik. Beliau ini juga ahlinya. Monggo. Saya jadi pendengar saja. Ini bicara santai saja. Monggo Pak Adi. Terima kasih Mbak Iken, Mas Dwi. Terima kasih rawuhnya. Sami-sami. Berkaitan dengan kedatangan Mas Dwi Cahyono. Ya. Keroyo-royo datang ke galeri saya, Galeri Kriya Batik Gayatri. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Mas Dwi. Inggih, Pak Adi. Kaitannya dengan desain motif saya yang baru. Iya. Saya ingin mengangkat cerita tentang Drupadi saat dipertaruhkan dalam main judi. Iya. Dalam main judi, Iya, main iya. dadu. Main dadu. Oleh para suaminya Pandhawa. Iya. Dan dikalahkan. Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan nih. Ya. Baik, Mas Hadi. Jadi saya melihat ini ada suatu pilihan tema. Pilihan tema, kemudian juga tentu ada pilihan visual, ya. Ya. Saya justru akan mengawali dengan pemilihan visualnya. Oleh karena kisah atau apa yang divisualkan ini berkaitan dengan cerita dalam pewayangan, maka bayangan saya, yang moga-moga benar, batik ini adalah batik yang mengangkat visualisasi wayang. Jadi wayang dalam visualisasi seni batik gitu. Apa kurang lebih begitu, Mas? Iya, Ya. seperti itu. Ya, baik. Jadi kita juga mengenal sebutan batik wayang, ya. Jadi ini salah satu bentuk, salah satu kreasi Mas Setiawadi tentang batik wayang. Dan di Indonesia pembatik yang mengangkat visualisasi batik wayang tidak sangat banyak. Ada, tapi tidak sangat banyak. Dan Mas Hadi akan mencoba untuk mengekspresikan olah kreasinya mengenai batik wayang. Saya tidak tahu apakah ini merupakan karya pertama dari Mas Hadi tentang batik wayang, atau mungkin sudah ada karya-karya batik wayang terdahulu. Ada beberapa yang sudah memang desain-desainnya yang terakhir. Saya tertarik dengan cerita-cerita wayang, Mas Dwi. Ya. Yang sudah saya bikin itu saya namakan motif Triwikrama. Triwikrama. Triwikrama itu Ya. saya bikin menjadi 4 komposisi. Ya. Jadi Triwikrama komposisi 1, komposisi 2, komposisi 3 sampai 4. Ya. Terus kemudian berikutnya saya pernah bikin kisah Begawan Mintaraga. Mintaraga. Ketika Arjuna diperintahkan oleh Bedara Indra untuk bertapa. Arjuna Matapa. Arjuna Matapa. Itu bagian dari Arjuna Wiwaha, Mas. Ya, betul. Ya. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi Jadi juga saya aplikasikan jadi desain motif. Nah, Ya. yang sekarang ini Drupadi itu. ya, artinya Mas Setiawadi tidak hanya kali yang pertama, ya. Ya. Paling tidak ada karya-karya yang mendahului, ya. Gitu. Paling tidak ada 2 karya seni batik yang mengambil spesifikasi visualisasi batik wayang. Nah, saya akan masuk ke tema yang kali ini diangkat, ya. Jadi tokoh sentral yang diangkat itu adalah Drupadi dalam sebutan pewayangan Jawa, atau ada juga yang menuliskan itu dengan Draupadi. Nah,
sebenarnya kalau kita menilik pada naskah ya Mahabharata, terutama Mahabharata yang pada susastra India, kita mengenal beberapa nama dari Draupadi. Salah satu nama untuk Draupadi itu adalah Sailindri. Ya. Sayang sekali sebutan Sailindri untuk Masih baru dengar ini. Ya, untuk Draupadi tidak begitu banyak diucap ya di dalam khasanah pewayangan Jawa ya, lebih familiar masyarakat Jawa itu dengan Drupadi atau Draupadi. Nah, Draupadi dihadirkan di dalam Mahabharata itu dengan beberapa, paling tidak ada momentum-momentum kisah, dan di antara momentum-momentum kisah Draupadi itu adalah momentum kisah yang dramatik ya. Dramatik, bahkan kadang-kadang ada kontroversinya. Nah ini menarik, jadi dan Mas Hadi mengambil salah satu momentum ya dari beberapa momentum kisah Draupadi ini yang saya menyebut dengan istilah Draupadi atau Sailindri Lukar, tempatnya dilukari ya, tidak Iya, lukar, betul. lukar sendiri. Lukar itu artinya melepas busana, tapi bukan Sailindri yang dengan sendirinya melepaskan busananya sendiri, tapi busananya dicoba lepas oleh orang lain. Tentang sayembara Draupadi itu ya. Jadi Ya. memang pada masa lalu pernikahan itu terutama di kalangan ksatria itu ada pernikahan yang menggunakan model yang disebut dengan swayambara itu ya, swayambara yang kemudian menjadi sayembara ya. Kita masih ingat tentang swayambara Sita di dalam Ramayana. Nah, di dalam Mahabharata juga ada swayambara Draupadi, dan yang kemudian memperoleh kemenangan swayambara Draupadi itu bukan hanya satu Pandawa, tapi kelima Pandawa. Oleh karena Ini itu artinya merunut ke belakang ya, Mas? ya kita melihat Draupadi pada Mahabharata ya, pada Mahabharata. Jadi memang kisah Draupadi yang mulai mencuat di Mahabharata itu diawali dengan swayambara atau sayembara Drupadi ya, swayambara Sailindri. Ini yang pertama. Kemudian ada juga kisah Draupadi yang tergambar pada kalau di cerita lama, lakon lama itu namanya Bima ya Kumara gitu ya. Bima ketika masih muda, Kumara itu artinya muda. Bima yang muda. Ini menggambarkan ketika episode Wirataparwa. Jadi ketika Pandawa dan anggota keluarganya terpaksa mengungsi dan ngenger di keraton Wirata ya. Semuanya menyamar. Yudhistira menyamar sebagai juru obat semacam tabib ya, kemudian Bima sebagai jaga, kemudian Arjuna menjadi penari perias gitu, sementara dua adiknya si kembar itu Sakula atau dalam pewayangan Jawa menjadi Nakula, dan Sahadewa atau Sadewa itu menjadi semacam koki gitu ya, pekerja dapur, Chef, juru masak. Nah, itu Dan dalam cerita wayang itu dalam nanti cerita wayang itu ada mulai episode ya, tersendiri ya. ada episode yang berkenaan dengan Draupadi, yaitu ketika Draupadi itu digoda, agak dilecehkan oleh anggota keluarga Wirata yang namanya Kicaka ya, Kicaka, dan inilah yang kemudian membuat Bima itu marah besar pada Kicaka sampai itu akhirnya Bima kemudian memecah kepala Kicaka itu sampai keluar otaknya dan seterusnya. Ini kemarahan Bima. Jadi Pandawa tidak hanya menjadikan Draupadi menjadi dalam tanda petik semacam istri bersama ya, tapi Bima itu menjadi keluarga Pandawa itu terutama Bima itu menjadi pelindung Draupadi. Jadi kalau Draupadi kemudian dalam tanda petik disentuh oleh pihak lain, maka Bima siap menjadi bempernya. Dan ini tampak
pada melindungi. ya pada cerita Bima Yakumara, atau ada juga yang menyebut Kicaka. Dan ini menarik ya, kisah Bima Yakumara itu sudah hadir pada prasasti Wilasrama, yaitu prasasti yang dikeluarkan di era Balitung. Ini prasasti tua. Mataram Hindu Mas ya. Masih Mataram Hindu di era Balitung ya. Dan kisah ini dihadirkan dalam bentuk apa yang di dalam prasasti Wilasrama itu dihadirkan dalam bentuk seni pertunjukan yang diistilahi dengan wayang wang. Wayang orang, wayang wong. Ya, ini. Nah, jadi artinya kisah tentang Draupadi ya, Bima Yakumara, ada tokoh Draupadi yang hadir di dalamnya. Ini sudah hadir di dalam seni pertunjukan wayang orang, wayang wang itu sejak era Balitung ya, di akhir abad 9 atau di awal abad 10 lah gitu ya. Nah nih, kemudian ada momentum berikutnya lagi, yang momentum ini yang diambil oleh Mas Hadi itu di dalam batiknya, yaitu kisah tentang penelanjangan Draupadi ya gitu, yang dilukari ya, dilukari. Siapa yang melukari? Yang melukari itu sebenarnya adalah Kurawa, tetapi yang menjadi aktor yang ditampilkan vulgar gitu ya itu adalah Dursasana gitu, Dursosono gitu ya, Dursasana. Nanti kita akan bicarakan tentang ini. Kemudian berikutnya lagi, satu momentum ini sudah di akhir ya, bahkan ini akhir dari Mahabharata yang disebut dengan, kalau Parwa di antara 18 bagian ini sudah Parwa terakhir, Swarguruhana Parwa. Jadi ketika setelah perang Bharatayuda, anggota keluarga Pandawa yang selamat bersama-sama untuk meniti mendaki puncak Meru gitu, dan Draupadi termasuk salah satu di antaranya yang selamat dalam Bharatayuda dan kemudian meniti untuk mencapai puncak Meru. Satu persatu tumbang, satu persatu kemudian meninggal di perjalanan, termasuk diantaranya adalah Draupadi. Nah ini Mas Hadi, jadi Mas Hadi mengambil satu tema ini yang saya sebut sebagai tema yang berkenaan dengan momentum kisah Draupadi, yaitu yang saya istilahi dengan Draupadi Linukar. Ya, jadi ada innya itu sisipan, artinya dilukari. Ditelanjangi. Artinya tidak dengan sendirinya. Tidak dengan dirinya, beda kalau mau mandi gitu ya, melepaskan pakaian ini dipaksa untuk ditelanjangi, dipaksa untuk telanjang atau ditelanjangi atau linukari. Ya monggo, apakah mau ngambil judul Draupadi Linukar ya, Linukar atau Sailindri Linukar, monggo ya. Tapi ini atau Draupadi Nudis. Bukan. Gini, Ya. Secara spesifik Mas. Ya. Ketika harus dilukari tadi ya, linukar tadi. Jadi linukar. Itu bagaimana ya? Artinya kalau dalam pemahaman saya sementara ini bahwa karena Draupadi dijadikan taruhan, terus kemudian pihak Pandawa kalah dalam taruhan judi itu, akhirnya diserahkan kepada Kurawa dan peristiwa Linukar itulah terjadi. Itu menurut Mas Dwi bagaimana? Apakah seperti itu? Ya, gini. Jadi memang peristiwa Draupadi Linukar atau Sailindri Linukar itu tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa sebelumnya ya. Jadi konteks peristiwanya, kalau ini lakon ya, di dalam pewayangan Jawa ini merupakan episode pada lakon, karena lakon itu kan terdiri atas beberapa episode ya. Lakon yang disebut dengan Pendowo Main Dadu. Jadi memang satu lakon yang menggambarkan tentang perjudian antara dua pihak, yaitu Pandawa di satu pihak dan Kurawa di lain pihak. Nah, perjudiannya yang menarik perhatian kita. Perjudian itu dilakukan dengan media judi yang berupa dadu, main dadu. Main dadu ini kelotok. Nah, ini menarik ini yang dikatakan Mas Sugeng, kelotok gitu. Nah, ternyata apakah main dadunya itu dalam bentuk kelotok? Iya, saya katakan iya. Ya, ini untuk versi Jawa ya. Dan ini tua.
Mengapa saya katakan tua? Karena sebenarnya relief, nah ini sudah ngomong relief, relief tentang lakon Pendowo Main Dadu itu hadir Mas pada relief candi, relief candi yaitu hadir pada teras kedua Candi Jago, Candi Jago di Tumpang ya. Jadi Candi Jago itu sudah mengalami renovasi ya. Secara visual reliefnya ada. Iya, secara visual itu dan detail gitu. Detail gitu. Jadi ini memang hadir real, tidak sebagai suatu lakon di dalam satu seni pertunjukan ya, Pendowo Main Dadu itu. Tapi pada lakonnya, kalau di relief candi itu lakonnya itu atau kisah di naskahnya itu adalah partayatnya, yaitu di teras kedua Candi Jago itu seluruh dinding dari teras kedua itu dipahati dengan pahatan dengan style wayang. Jadi memang pahatannya itu stylenya style wayang. Jadi seperti wayang kulit gitu ya, stylenya style wayang. Jadi diawali dengan kisah tentang Pendawa dan Kurawa bermain dadu di suatu balai ya, bangunan terbuka dan berpanggung begitu. Di sisi kanan itu gala-gala itu ya. Bukan, ini beda. Ini balai yang untuk Pendowo Main Dadu. Jadi Pendowo itu di sisi kanan, Kurawa di sisi kiri, seperti di pewayangan. Ya, Pendowo kanan, Kurawa kiri, gitu ya. Buto-buto juga kiri, gitu ya. Nah, media perjudiannya itu seperti yang dikatakan Mas Sugeng tadi, betul-betul kelotok, gitu ya. Jadi bola dadunya tidak kelihatan karena tertutup oleh perangkat perjudian yang berbentuk mengingatkan kita pada tempurung setengah tempurung. Ya itu tempurung klodok itu apa? Nah itu. Nah jadi ini betul-betul klodok ya. Bahkan gambaran tentang klodok itu bukan hanya perangkat main judi yang dilakukan oleh pihak Parawa dan Kurawa dan Pandawa, tapi para punokawan, punokawannya Kurawa dan punokawannya Pandawa itu juga bermain dadu. Cuma dia tidak di panggungnya, di lantai panggungnya, tapi di tanah. Jadi ini betul-betul dadu. Jadi dadu itu sudah masa punokawan dari Kurawa Togok Melung itu ya? Pada waktu itu masih belum muncul ya sebutan Togok Mulung, tapi juga digambarkan sebagai orang yang kepandak-pandakan, pandak-pandakan lebih kecil. Jadi kayak kalau sekarang itu ya mohon maaf ya kayak yang invalid yang dalam tanda petik kayak manusia kerdil gitu atau mungkin manusia hobbit. Nah, baik ya. Jadi kalau dengan episode tentang Sailindri atau Draupadi yang ditelanjangi itu pada relief kedua. Jadi relief pertama, panel pertama menggambarkan Pendowo Main Dadu tadi, dan panel berikutnya itu menggambarkan episode ketika Sailindri atau Draupadi itu ditelanjangi oleh Kurawa ya. Baru nanti episode yang ketiga atau panel ketiga itu digambarkan bagaimana pasca Sailindri dipermalukan itu, dan yang menarik digambarkan itu berjalan berjajar ya, keluarga Pandawa itu sudah setelah kehilangan istananya kemudian pergi begitu ya, itu berjajar-jajar, dan Sailindri sudah digambarkan berbeda dengan Sailindri pada panel-panel sebelumnya. Jadi rambutnya sudah digerek ya, diore kalau orang Jawa ya, diore. Jadi tidak lagi digelung tapi diore. Jadi memang cerita partayatnya yang ada di Candi Jago itu kemudian nyambung kepada cerita yang dipahatkan pada teras ketiga, yaitu cerita Arjuna Wiwaha. Nah, jadi intinya sebenarnya inti cerita itu mengisahkan perjalanan Arjuna untuk menuju ke Indrakila guna melakukan tapa. Tapi diawali dengan seperti yang saya katakan tadi, yaitu Pendowo Main Dadu, ada Sailindri di Linukari tadi, dan seterusnya. Kalau perjudian itu, ini judi taruh ya. Jadi dalam perjudian itu ada yang dipertaruhkan, dan itu nanti ada yang menang, ada yang kalah. Dan seringkali juga yang menang itu dengan kelicikannya. Ini kan juga ada kelicikannya di mana Sengkuni bermain dan seterusnya ya.
dengan kelicikannya akhirnya Pandawa kalah dan Tetap seterusnya. yang berperan licik Sukuninya. Sangkuni ya. Baik, Sangkuni ya itu. Baik. Jadi sebenarnya yang dipertaruhkan bukan secara khusus mempertaruhkan Draupadi ya. Jadi Draupadi itu saya sebut sebagai taruhan ikutan gitu ya, atau diikutkan gitu. Yang sebenarnya yang ditaruhkan itu adalah harta ya, harta. Jadi mempertaruhkan secara all out harta. Harta itu ya bisa tahta, termasuk juga istana dan kekayaan yang lain. Nah, yang menarik perhatian kita, mengapa kemudian menjadi problema pada peristiwa ini, pada tragedi Sailendri Linukar itu adalah bagaimana pemahaman, bagaimana memaknai, bagaimana mengartikan harta. Ya. Jadi bagi pihak Pandawa, yang namanya harta itu 3, Mas Hadi, seperti pengertian pada masa-masa sesudahnya itu ya. Nah, 3 ta itu saya pernah nulis itu. Jadi yang pertama itu adalah tahta, ya, tahta. Jadi siapa yang kalah itu dia akan kehilangan tahta. Berarti dia tidak lagi menjadi raja, dia kehilangan status kerajaannya, termasuk kerajaannya ya. Raja dan kerajaannya, ini yang pertama, ta yang pertama. Ta yang kedua itu adalah harta benda. Jadi bondo bandu ya. Jadi bisa kekayaan, bisa apa itu Mas Picis Rajabrono itu. Dan ini. Nah, ini tafsir dari pihak Kurawa. Termasuk ta yang ketiga. Ta yang ketiga itu wanita, ya, wanita. Oleh karena itu ini berlangsung terus ya. Sampai pada masa-masa kalau di kesejarahan Jawa itu sampai memasuki masa-masa kesultanan. Nah, Sultan Agung misalnya kalau melakukan serangan ke pihak musuh itu melakukan apa yang saya sebut sebagai trijarah, 3 jarah. Yang dijarah itu adalah tahtanya, yang pertama, yang kedua adalah harta bendanya, dan sekaligus wanitanya. Nah, oleh karena itu muncul sebutan muncul sebutan terkait dengan yang ketiga tadi, yang dijarah, yang dirampas itu wanitanya, muncul sebutan stri rampasan. Jadi wanita rampasan, wanita pampasan. Jadi pampasan perang itu termasuk wanitanya. Nah, pihak Kurawa itu menafsirkannya seperti ini, memahami harta itu seperti ini, memahami sebagai trita itu ya, 3 ta tadi ya. Nah, pihak Pandawa tidak menafsirkan seperti itu, 2 ta saja. Ta yang ketiga, wanita itu tidak termasuk itu ya. Oleh karena itu ketika kemudian kalah dalam berjudi, maka tuntutan untuk diserahkan sebagai konsekuensi kalah judi itu termasuk Sailendrinya. Tidak Pandawa kaget bukan main, karena Sailendri itu tidak ikut sebagai yang dipertaruhkan. Tapi nah inilah ada si tegang ya, bersih tegang, pihak Kurawa menuntut Sailendri diserahkan, pihak Pandawa tidak, karena ini tidak ikut sebagai taruhannya. Dan akhirnya dengan arogan dari pihak pemenang ya, pihak pemenang itu selalu arogan terhadap pihak yang kalah, itu termasuk wanita, termasuk Sailendri. Dan Sailendri sendiri, pihak Pandawa sebenarnya keberatan, Sailendri termasuk juga keberatan. Karena Sailendri tidak berkenan, maka akhirnya dipaksa kemudian diraih sarinya, sari ya. Jadi ini busana India ya, di mana perempuan itu mengenakan sari, dan sari itu tidak seperti sarung yang dijahit begitu. Dia hanya dililit-lilitkan saja di tubuh gitu. Tapi beberapa kali lilitan, karena itu kalau mau melepaskan sari itu sampai beberapa lilitan tak? Beberapa lilitan itu. Nah, akhirnya diraih sarinya, ditarik paksa oleh Dursasana itu ya. Dursasana yang sebagai pelaku yang vulgar itu. Nah, beruntung Dewa Wisnu yang berawatara ya sebagai Krishna. Krishna itu kan awatara Dewa Wisnu, itu melindungi Sailendri agar kalau itu peristiwa yang memalukan, tidak sangat memalukan, tidak sampai klimaks malunya, sehingga ketika
sarinya itu ditarik sampai beberapa kali putaran itu ternyata nggak ada habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya dan seterusnya ya, sampai akhirnya Dursasana sampai kesal dewi. Awatara apa Mas? Awatara itu sebenarnya adalah penjelmaan dewata dari Kaindran menuju ke dunia untuk menyelamatkan manusia beserta isinya itu ya. Dengan Itu bahasa lain nites itu. bukan nitis. Kalau nitis itu kan turunnya ke seseorang yang sudah ada. Kalau ini enggak. Ini memang menjelmakan diri menjadi makhluk ya tertentu. Makhluknya macam-macam. Ada banyak awatara ya. Yang terkenal itu adalah Dasawatara, 10 awatara Dewa Wisnu. Salah satu di antara Dasawatara itu sebagai Krishna dalam Mahabharata, sebagai Rama di dalam Ramayana, itu ya. Nah itu kembali ke situ ya. Jadi inilah yang memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang istilah sekarang itu pelecehan terhadap wanita, terhadap perempuan. Jadi Mahabharata sudah memberikan warning, gitu ya, peringatan. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh pelecehan terhadap perempuan semacam ini. Ini mesti harus diatasi dan Krishna mencoba mengatasinya dengan cara yang agak-agak gaib gitu ya, sehingga ditarik tidak ada sarinya, bisa ditarik tidak ada habis-habisnya. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya ini kemarahan yang luar biasa. Jadi Sailindri sebagai wanita yang dilindungi ya oleh Pandawa, terutama Bima, itu kemudian dipermalukan di depan publik ya, ini tidak hanya orang per orang tapi di publik gitu ya, ini di ranah publik ini malah betul, tapi sebagai pihak yang kalah itu tak berdaya karena pihak yang kalah, sehingga cuma menunduk dan gedem-gedem. Bima marah besar, tapi juga tidak bisa melampiaskan kemarahannya karena sekali lagi pada pihak yang kalah. Dan Pak Punakawan itu hanya kalau dalam istilah Jawa itu ngelus dodo. Ini kebangetan ya, kebangetan. Nah, inilah yang kemudian juga dalam kisah pewayangan itu ada kemarahan yang kesumat ya. Kalau ini merupakan dendam, itu dendam yang kesumat, kemarahan yang kesumat. Jadi sampai Draupadi itu bersapata ya. Jadi semacam bersumpah, sumpah serapah gitu. Setelah kejadian itu Sailindri menggeraikan rambutnya yang panjang, bahkan seringkali digambarkan sebagai perempuan yang tubuhnya itu berbusanakan, bersinjang ya, bersinjang. Jadi asinjang rambut atau asinjang rekmo gitu ya, dan tidak akan menggelungnya sebelum dikeramasi, sebelum dijamasi. Dan cairan untuk menjamasinya itu Sailindri akan saya gelung ketika rambutnya itu dijamasi dengan apa yang diistilahi dalam bahasa Jawa jamas ludiro, jadi keramas darah, dan itu adalah darahnya Dursasana. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa Mas Adi. Demikian pemirsa bincang-bincang ringan kita dengan Pak Dwi Cahyono. Insya Allah lain kali Pak Dwi kita geret lagi untuk bicara dengan tema-tema yang lain, tema-tema yang juga tidak kalah menariknya. Ya moga-moga bisa jawab. Jadi pemirsa, dadah. Terima kasih, sampai jumpa.